Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai crypto naratif ya. Akan ada dua naratif yang akan saya bahas di video kali ini. Alasannya nanti saya akan juga share di video kali ini juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin kita bisa taruh 400 likes di video kali ini juga. Dan teman-teman langsung masuk aja ke dalam intronya ya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai dua naratif, tapi kita coba update dulu ya keadaan market. Nah, di sini kita bisa lihat nih, Bitcoin mulai mengalami kenaikan juga saat ini 66.700. Jadi kalau teman-teman nonton beberapa video terakhir saya, masih following the plan gitu ya. Ethereum juga mulai outperforming the market. Kita lihat Ethereum sudah mulai naik ke area 3090, 3100-an. Nah, ini kita juga bisa lihat nih, Chainlink mulai performing juga secara di altcoins. Lalu kita mulai lihat ada beberapa Ethereum naratif yang mengalami kenaikan seperti LDO, Pendle juga gitu ya, naik 17%. Ada ENA juga mengalami kenaikan. Dan beberapa kripto lainnya di sini, Arbitrum juga mengalami kenaikan. Nah, secara 24 jam terakhir kita lihat apakah ada yang turun. Ada ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Rata-rata memang sebenarnya masih naik ya, karena memang Bitcoinnya juga positif teman-teman. Nah, kalau kita cek di Fear and Greed Index juga, kita tapi kita masuk ke dalam fase greed lagi ya. Awalnya kan kita di area kisaran area netral sama greed. Nah, saat ini kita langsung masuk ke fase greed juga. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dua naratifnya juga, saya mau remind teman-teman bahwa jangan lupa untuk join komunitas Telegram ya. Ini adalah channel Telegram. Jadi saya kalau mau update cepet tentang news terbaru, ada promotion gitu ya, ada airdrop dan lain-lain, atau grafik atau berita teknikal terbaru ya, saya share di sini biasanya ya. Ini yang first hand, yang awal gitu ya. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Yang pertama untuk update itu ada Senator Cynthia Lummis ya. Ini salah satu US Senator gitu ya, Amerika Senator di Wyoming, dan memang dia udah lama sekali dia bullish terhadap kripto. Dan baru aja dia bahas ya, we are so back ya, tapi backnya itu menggunakan Bitcoin karena ada satu law gitu ya yang memang pas istilahnya diterima oleh US. Jadi sebenarnya ini menjadi positive thing juga untuk market gitu. Ini market mulai ada udah mulai ada reversal lah istilahnya. Nah, ini kita akan bahas di upcoming naratif gitu ya. Saya nggak mau bahas mengenai AI naratif karena mungkin teman-teman udah bosen ya, karena saya udah bahas AI terus. Mungkin dalam 3 video terakhir perhatikan AI. Bahkan saya di komunitas saya juga udah sharing about AI gitu. Nah, tapi saya nggak mau nggak mau lupa untuk sharing beberapa naratif lainnya yang kita bisa perhatikan. Nah, yang pertama itu baru aja hari ini, di mana Chainlink ya. Chainlink completes test with JP Morgan, Franklin Templeton ya, BNY Mellon, sama other major US banks untuk accelerate the tokenization of funds. Kembali lagi, tokenization of fund. Tokenize. Ya, itu relate-nya kemana? Ke real world assets. Benar. Jadi teman-teman udah tahu nih, the next one yang menurut saya menjadi big thing juga di dalam market selain AI itu adalah RWA. Ya, posisi. Jadi kalau misalnya untuk portfolio, biasanya harus ada AI coins, lalu juga harus ada RWA coins di teman-teman punya portfolio. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini dirilis dari DTCC juga ya. Ada JP Morgan, ada US Bank, Invesco, Franklin Templeton, BNY Mellon, dan lain-lainnya. DTCC itu apa? DTCC adalah Depository Trust and Clearing Corporation. Gitu. Memang ini buat yang menjaga lah ya di Amerika. Jadi it's a big thing sebenarnya. Makanya Chainlink pun mengalami kenaikan cukup signifikan di hari ini. Dan bahkan Chainlink pun saya udah sempat rekomendasi, dan tadi saya sempat cek secara teknikalnya ini masuk buy zone juga. Nanti saya bahas secara teknikalnya gitu ya. Nah, maybe it's not over juga karena nanti akan ada meeting juga. Ini dengan Chainlink dengan Swift, teman-teman. Chainlink dengan Swift ya. Co-foundernya adalah si Sergey juga. Sergey Nazarov, ini co-founder dari Chainlink. Chainlink itu menjadi salah satu kripto yang memang fundamentalnya paling kuat. Ini Mei 30, jadi ya stay tune juga. Ya, ini how Swift and Chainlink working together untuk unlock gitu ya, membuka tokenized asset at scale gitu ya, dengan mungkin yang lebih besar secara impact-nya.
Ini bisa jadi something big lah istilahnya untuk RWA. Nah, ini dari Dan Crypto, dia bilang RWA sector is one of the key atau one of the sector to watch ya. Ini beberapa pilihan dia untuk RWA gitu ya. Saya juga ada pilihan saya pribadi, dan sebenarnya saya udah call RWA ini menjadi salah satu naratif yang cukup hype ya. Saya sempat bikin video di Desember, bahkan di Januari 2024 saya sempat bahas mengenai RWA juga, real world asset. Ini pun mulai dari don't miss this, jangan kelewatan ini ya. Memang rata-rata sebenarnya yang RWA coin udah naik cukup signifikan juga. Nih, alasan kenapa kita should be bullish ke sektor ini. Ini teman-teman bisa baca lah di Twitter saya. Mungkin nanti saya leave the link di deskripsi kalau teman-teman mau lihat gitu ya. Karena ini salah satunya CEO dari BlackRock sendiri, dia bilang bahwa si Larry Fink juga bilang bahwa fokusnya adalah di tokenisasi gitu. Nah, kalau beberapa pilihan saya ya, ini mungkin sedikit berbeda gitu ya. Menurut saya Centrifuge ini cukup salah satu yang menarik ya. Centrifuge dengan tokennya CFG. Ini dia biasanya tokenize loan, tokenize hutang dan lain-lain gitu ya. Ini teman-teman bisa langsung buka aplikasinya Centrifuge Apps dan langsung memang udah ada produk yang memang dijual gitu. Next up juga Reserve Right RSR. Ini technically ini juga RWA coins, asset backed currencies ya. Jadi memang di back oleh assets. Ini saya sempat sharing di Crypto Journey episode juga. Kalau teman-teman mau lihat, ini jadi istilahnya dari securities, dari real estate, dari gold, dari DeFi dijadiin satu gitu ya. Jadi seperti R tokens. Jadi technically ini juga real world assets. Ya, ada yang menarik juga itu, ini yang saya belum pernah share, yaitu adalah IX Swap ya. Ini real world assets tokenization, tapi ini khususnya untuk launchpad sama decentralized exchange. Sebenarnya bukan, jadi dia adalah launchpad. Istilahnya kalau IXS ini seperti Uniswap, tapi kan Uniswap kan untuk pairing buat crypto gitu ya. Nah, IX Swap ini dia membuat seperti decentralized exchange, tapi khusus untuk ya real world assets yang buat nanti di tokenisasi gitu. Jadi nanti yang kalian beli adalah project-project seperti itu. Ini menurut saya benar-benar ada use case-nya dan menarik secara konsep, backing-annya juga kuat, one of my high conviction juga gitu ya. Nah, kita lihat itu naratif yang pertama ya mengenai tentang RWA. Yang kedua itu adalah Solana, ekosistem Solana ya. Memang ekosistem Solana ini has been performing quite well ya. Dalam beberapa hari terakhir pun juga masih strong sekali. Kita bisa lihat Solana ini juga mengalami kenaikan. Saat ini sudah di kisaran $168 gitu ya. Hari ini naik sekitar 6%. Ya, tapi don't fade Solana juga. Ini kata si Trick ya, dia bilang as a former Hall of Fame Sol hater. Saya juga dulu sebenarnya nggak gitu suka Solana. Ya, tapi memang Solana saat ini memang yang paling kuat dari secara ekosistem gitu ya. And kalau menurut dia adalah Sol and its ecosystem clearly will be the leader of the cycle. Ya, apakah akan terjadi? Kita lihat ya. Tapi menurut saya kenapa Sol? Karena meme coin itu hype sekali. Dan meme coin itu ya banyak meme coin rata-rata di Solana gitu. Jadi Solana and meme coin itu jadi satu pairing yang sangat menarik dan selalu akan attract orang untuk masuk ke dalam ekosistem Solana gitu. Dan Solana sendiri soalnya mempunyai fundamental yang kuat gitu ya. Kalian mau lihat chip transactions, gas fee-nya murah, cepat dan lain-lain, it's Solana gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya analytics-nya ya. Di mana dia lihat nih di sini dia membandingkan beberapa return dari beberapa naratif seperti layer 1, modular, meme coins, AI and DePIN dan lain-lainnya gitu ya. Ini perbandingan dari harga di Januari sampai harga saat ini. Harga saat ini kalau salah dia buat di bulan Mei gitu. Nah, ini kita bisa perhatikan beberapa hal yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah Solana is outperforming Ethereum. Saya lihat sebenarnya Ethereum akan ada saatnya juga. Cuma mungkin yang akan menjadi secara short term itu Solana mungkin akan lebih strong ya. Kecuali apa? Exceptionnya adalah kalau misalnya Ethereum ETF akan di-approve di bulan Mei atau bahkan di-approve di Agustus. Nah, itu mungkin Ethereum akan mulai outperforming lagi gitu, outperforming the market. Nah, tapi ini dari sini kita bisa lihat beberapa hal. Yang pertama adalah yang paling mudah ya. Meme coin itu akan menjadi attraction utamanya. Ya, ini teman-teman bisa lihat lah.
berapa banyak meme coin yang mengalami kenaikan yang signifikan. Wave aja naik sekitar 1750%, baru 5 bulan memasuki tahun ini gitu ya. Wave udah naik 1700, PP udah naik 700%, Floki udah naik 400%-an, seperti itu. Jadi don't fade meme coins ya, at least mungkin taruh 5-10% di meme coins, it's okay gitu ya, walaupun ya secara fundamental itu nggak ada, cuma orang suka karena fun, refreshing, dan lain-lain. AI sama decentralized physical infrastructure network, ini yang saya sempat bahas beberapa video lalu ya, masih bullish juga saya gitu ya, tapi ini kita bahas dua naratif yang under the radar gitu ya, tapi AI yang dipin pastinya menjadi salah satu naratif, the main naratif juga gitu. Ini beberapa pilihannya gitu ya. Lalu nextnya ini, nah ini yang saya mau fokuskan, dia membandingkan Ethereum DeFi dengan Solana DeFi gitu, dan memang Solana DeFi kita bisa lihat secara price action atau sektor average return-nya, Solana DeFi itu lebih tinggi 60% dibandingkan Ethereum DeFi, dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan kalau misalnya market mulai naik, mereka juga masih cukup performing juga untuk Solana DeFi plus Solana ecosystem in general gitu ya. Ethereum DeFi akan catching up ya dengan Ethereum layer 2. Saya juga bullish, tapi kalau Solana, jadi kalau misalnya reward assets itu lebih secara mid term, Solana ecosystem secara short term ya. Jadi kira-kira itu untuk naratifnya yang saya mau bahas. Next kita bahas secara technical ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Not much to update karena kita baru update beberapa hari lalu. Jadi kalau misalnya kita secara outlook, ini hanya sebenarnya hanya melihat apa yang terjadi aja di marketnya. Saya udah clear outlook yang sebelumnya. Kalau teman-teman remember atau ingat di sini, kalau nggak salah inilah saatnya saya sempat bahas potensi di mana kita hit area 66.000 gitu ya. Dan memang kita udah hit area 66.000. Ini area zona yang saya highlight gitu ya. Zona yang ini. Ya, jadi ini saya udah delete, ini saya sempat buat lagi outlook berikutnya. Nah, ini outlook yang saya bahas adalah, ini saya bahas di komunitas juga, adalah kalau misalnya kita mengalami retracement, saya akan melihat area kisaran 64.200 ya. Ini kalau dikasih retracement ya. Ya, sebenarnya kan waktu di area bawah di sini kita udah bahas ya, kalau mau beli buy here gitu ya. Jadi istilah kalau di sini hopefully teman-teman udah ada barang semua gitu ya. Istilahnya kalau misalnya turun ya beli, tapi kalau udah terus dia breakout ya udah kita enjoy the ride aja gitu ya, karena memang kita sudah ada barang di area bawah sini gitu ya, mau altcoins, mau bitcoin, semua udah ada. Jadi ini area demand level saya tuh di sini istilahnya. Jadi kalau market pullback mau beli ya mulai beli di sini ya. Jadi nggak mau FOMO waktu beli di atas. Walaupun sebenarnya yang saya lihat juga, sebenarnya kalau kita bisa flip area 66.000 ini, 66.500, 66.700, kita flip ini gitu ya. Ini bisa kita masuk ke area berikutnya. The next target itu area kisaran 71.000. Jadi kalau kita dari sini higher ya, ini higher low, ini higher high-nya gitu ya. Sebenarnya saya mau expect kalau misalnya udah turun di sini, ini menjadi higher low kita gitu. Tapi kalau misalnya kita continue to go up lagi, ya udah enjoy the ride dengan target mungkin kisaran area 71.000. Ya, the next target kalau memang kita bisa flip ini. Ya, jadi kalau misalnya weekly close kita strong, minggu depannya kita tes gitu ya. Ini benar masih sesuai sih sebenarnya. Minggu lalu kalau teman-teman nonton video ini saya bahas, kalau misalnya kita strong, kita bisa tes 66.000 dan 66.000 udah hit gitu ya. Nah, ini sekarang di minggu ini ya, sebelum weekend saya bahas juga kalau misalnya kita finish strong juga, next kita di 70.000 gitu ya. Kalau pullback baru di sini add more istilahnya. Ya, karena saat ini masih strong movement lah istilahnya ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin ya. Dan kalau misalnya teman-teman nonton sampai video ini ya, sampai segmen ini, coba komen dulu, komen api deh, kasih emoji fire di kolom komentar. Jadi saya mau lihat nih berapa banyak yang nonton sampai segmen ini. Nah, sekarang kita bahas altcoins mungkin ya, selagi menunggu teman-teman komen. Solana deh. Ini Solana juga kayak grafik-grafik seperti ini yang saya share, biasanya saya share di Telegram teman-teman ya, saya share di Telegram. Nah, Solana ini udah hit area TP1 ya. Ini saya rekomend beli di area kisaran bawah sini gitu. Jadi ini udah naik mungkin udah 30%-an lebih ya. Jadi kalau saat ini kita udah TP1, possible untuk kita naik lagi sebenarnya. Untuk
ke target at least di area kisaran 207 atau bahkan testing previous all time high-nya di 260. Ya, kalau untuk Solana seperti ini ada, kalau di daily teman-teman lihat ada sedikit bullish divergence gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu kalau kita lihat chart pattern-nya, ada chart pattern yang menarik dari Solana itu di sini. Nah, kalau di time frame 4 jam itu seperti membentuk inverse head and shoulder. Jadi ini bullish pattern ya. Kalau mau beli Solana mungkin pada saat dia agak sedikit mulai penurunan, mungkin 160 masih menarik sih, 160 atau lebih bagus lagi kalau 155-an ya. Baru bisa beli di sini karena targetnya akan ada breakout seperti ini, potensi untuk testing ke area 211. Ya, ini previous high-nya dia juga. Bukan all time high ya, tapi high sebelumnya. Ini TP2 kita. Jadi kalau kita di sini ini 210 211 ya. Jadi kalau kita lihat ke satu grafik lagi yang saya sudah buat juga hampir sama, 210 211. Nah, dia ada ini. Jadi masih ada potensi 20%-an lagi untuk Solana. Next kita bahas Link. Ya, Link sebenarnya kalau kita lihat secara daily ya, ini yang seperti yang kita sudah sempat bahas juga, bahwa area kisaran $12 ini menjadi good opportunity untuk buy gitu ya, dan memang kita hit di area level ini. Bahkan teman-teman ada waktu kisaran 1 bulan untuk akumulasi dulu, dan sekarang dia mulai mengalami breakout istilahnya. Ya, kita mulai mengalami breakout. Next targetnya sebenarnya ini udah hit target pertama sih. Jadi kalau saya suruh bikin target, ini udah hit target 1. Ya, menurut saya Link ini mungkin karena this is salah satu big news sih sebenarnya untuk Chainlink gitu ya. Jadi ini mungkin bisa trigger other RWA coins untuk performing lebih lagi gitu ya. Tapi ini udah hit TP1, mungkin pullback sedikit baru mengalami kenaikan lagi. Jadi mungkin kira-kira ini aja, ini dulu gitu ya untuk video update market saat ini. Semoga membantu teman-teman juga secara outlook dari market, dan jangan lupa untuk like videonya juga teman-teman, and we will see you in the next video. Bye bye.